Oke, hai. Gimana kabar Lebaran kemarin? Seru ya? Seru. Udah balik mudik ya? Ya. Oke. Hai guys, salam FKWKS. Bersama saya, Dr. Gatot SPPD sebagai tutor. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara pemeriksaan fisik, terutama untuk memeriksa rangsang meningeal. Dan pada kesempatan ini saya dibantu oleh mahasiswa angkatan 2016, ya, kelompok 1A. Silakan memperkenalkan diri masing-masing. Hai, nama saya Faikul Gafan. Hai, saya Delia Riana Dewi. Halo, saya Rosa Septiana. Halo, saya Pak Izufar Amrullah. Halo, saya Selviana dari Puji. Hai, nama saya Yanti. Hai, nama saya Nikita Krismayati. Hai, saya Muhammad Amin Jafar. Hai, nama saya Nurdin Pranata. Oke guys, Anda sudah tidak sabar ya bagaimana cara pemeriksaan rangsang meningeal. Maka silakan kita simak video berikut ini. Hai, salam FKUWKS. Perkenalkan, saya Rosa Septiana. Saya Delia Riana Dewi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari rangsang meningeal dan juga tujuan dilakukannya pemeriksaan tersebut. Langsung saja, untuk pengertian dari rangsang meningeal atau selaput otak adalah tanda yang timbul akibat adanya peradangan pada selaput otak atau meningitis atau adanya iritasi akibat terdapatnya substansi asing pada ruang subarachnoid seperti darah, zat kimia atau kontras, atau neoplasma seperti meningitis karsinoma. Gejalanya adalah nyeri kepala berat, kaku kuduk, fotofobia, dan lain-lain. Tujuan pemeriksaan ini tentu dilakukan untuk mendeteksi adanya kemungkinan meningitis atau iritasi pada meningen atau selaput otak. Terdapat beberapa metode pemeriksaan yang dapat dilakukan pada rangsang meningeal. Di antaranya adalah pemeriksaan kaku kuduk, pemeriksaan tanda Lasek dan Kernik, dan pemeriksaan tanda Brudzinski 1 sampai dengan 4. Mari kita simak masing-masing pemeriksaan. Tapi ingat, sebelum pemeriksaan jangan lupa perkenalkan diri kita dan beri penjelasan singkat pada pasien tentang prosedur yang akan kita lakukan. Jangan lupa juga meminta izin atau inform konsen kepada pasien secara lisan. Dan yang terakhir, cuci tangan sebelum dan sesudah memegang pasien. Terima kasih. Selamat siang Pak Faiz. Perkenalkan, nama saya Fayo. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk. Sebelumnya ingat, pemeriksaan ini jangan dilakukan bila diketahui atau diduga ada spine injury, terutama cervical injury, dikarenakan ini sangat bahaya. Untuk cara pemeriksaannya, yang pertama, baringkan pasien pada posisi supin di tempat yang datar tanpa alas kepala. Yang kedua, letakkan tangan kiri pemeriksa di bawah kepala pasien. Kemudian letakkan tangan kanan pemeriksa di atas dada pasien atau di daerah sternum pasien. Kemudian lakukan gerakan fleksi kepala sehingga dagu mendekati dada. Yang keempat, perhatikan adanya tahanan atau respon nyeri pada pasien. Yang kelima, pada kondisi normal kepala pasien akan dengan mudah ditekuk hingga dagu mendekat ke dada 2 sampai 3 jari. Bila positif, proses fleksi terdapat tahanan sehingga tidak dapat mendekati atau menyentuh dada pasien. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Yanti. Baik, di sini saya akan memperagakan pemeriksaan Lasek. Yang pertama, posisikan pasien dengan keadaan terlentang seperti ini. Lalu, letakkan tangan kanan pemeriksa di pergelangan kaki pasien. Lalu letakkan tangan kiri pemeriksa di atas paha pasien. Kemudian lakukan gerakan pasien fleksi pada panggul. Normal kaki dapat difleksikan hingga 70 derajat atau lebih, seperti ini. Nah, tes Lasek positif dikatakan bila terdapat tahanan atau rangsangan nyeri sepanjang tungkai sebelum mencapai 70 derajat. Ingat, lakukan pemeriksaan yang sama pada tungkai sebelah kiri. Terima kasih. Selamat pagi Bu, perkenalkan di sini saya Selvi. Di sini saya akan mempraktekkan cara pemeriksaan Kernik sign. Yang pertama, kita membaringkan pasien tidur terlentang seperti ini, lalu posisikan paha fleksi pada sendi panggul sehingga membentuk sudut 90 derajat. Kemudian
ekstensikan tungkai bawah atau cruris pada persendian lutut sehingga membentuk sudut 135 derajat seperti ini. Tes Kernigstein dikatakan positif bila terdapat tekanan atau rasa nyeri saat tungkai bawah diekstensikan sebelum mencapai 135 derajat seperti ini. Dan jangan lupa lakukan tes yang sama pada tungkai kiri. Terima kasih. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Faiz. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Brusinski 1 atau yang disebut juga pemeriksaan Brusinski tanda leher. Caranya yaitu mirip dengan tes kaku kuduk, yaitu yang pertama, posisikan pasien berbaring terlentang tanpa alas kepala. Lalu, tempatkan tangan kiri pemeriksa pada bawah kepala pasien. Lalu, tempatkan tangan kanan pemeriksa pada atas dada pasien. Lalu, fleksikan kepala, usahakan agar dagu menyentuh dada. Lalu, amati ada atau tidaknya gerakan reflektorik pada kedua tungkai. Untuk interpretasinya yaitu normal apabila saat memfleksikan kepala tidak ada gerakan reflektorik pada kedua tungkai. Lalu tes Brusinski 1 ini dikatakan positif jika saat memfleksikan kepala timbul gerakan reflektorik pada kedua tungkai. Sekian, terima kasih. Selamat siang Pak, nama saya Ketut Ayu Prisma. Baik, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan Brusinski 2. Pemeriksaan Brusinski 2 itu sering disebut pemeriksaan tanda tungkai. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dengan posisi pasien berbaring datar. Tungkai yang akan dirangsang difleksikan pada sendi lutut, kemudian tungkai atas diekstensikan pada sendi panggul. Nah, sementara pemeriksaan dilakukan diamati apakah timbul gerakan reflektorik pada tungkai kontralateral. Tes ini dikatakan positif bila timbul gerakan secara reflektorik berupa fleksi tungkai kontralateral pada sendi lutut dan panggul. Nah, jangan lupa lakukan tes ini secara bergantian pada kedua tungkai. Terima kasih. Selamat siang Bapak, saya Jafar. Saya akan melakukan pemeriksaan Brusinski 3 atau sering disebut tanda pipi. Pada posisi pasien berbaring, dilakukan penekanan tepat di bawah osteomaticus sambil dilakukan pengamatan timbulnya gerakan reflektorik pada kedua lengan. Tes ini dinyatakan positif bila diperiksa muncul gerakan reflektorik berupa fleksi kedua siku. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Nurdin Pranata. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan Brusinski 4 atau yang sering disebut Brusinski tanda pubis. Teknik pemeriksaannya adalah saya lakukan penekanan pada area simfisis pubis dengan telapak tangan sambil diamati timbulnya gerakan reflektorik kedua tungkai. Pemeriksaan ini dikatakan positif bila timbul gerakan fleksi secara reflektorik kedua tungkai pada sendi lutut dan panggul. Gerakan ini sama dengan Brusinski 1. Nah, demikian telah kita saksikan bersama-sama video tentang teknik pemeriksaan rangsang meningeal. Menarik bukan? Semoga video ini bisa membantu siapapun yang berkecimpung dalam dunia kedokteran, terutama adik-adik mahasiswa dan juga para koas yang sedang menyelesaikan studinya. Jangan lupa tekan tombol like dan saksikan video kami berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam FKWS.